Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Disni dan Pak Farid. Kami dari kelompok 3 kelas BWIA akan menjelaskan mengenai konsep kependudukan dalam Islam. Bisa di next. Nah, ini untuk anggota kami. Next. Oke, baik. Masalah kependudukan menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas karena berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan. Ketika pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kesediaan sumber daya alam, maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti kemiskinan, pengangguran, serta kesenjangan sosial lainnya. Pandangan Islam sendiri bahwa kependudukan tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga kualitas serta kesejahteraan manusia. Sebagaimana disampaikan bahwa Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan alam serta menjaga keseimbangan alam. Selain itu, hadis riwayat Abu Dawud juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk menikah serta berketurunan. Dan Islam juga menekankan tanggung jawab dalam mendidik serta mensejahterakan keluarga. Dalam konteks modern, Islam sifatnya fleksibel selama tujuannya untuk maslahah atau kemaslahatan umat. Karena itu, program pengaturan kelahiran atau Tanzim Al-Nas diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk serta memberikan ruang kebijakan yang adaptif demi tercapainya kesejahteraan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Maka dari itu, konsep kependudukan dalam Islam menjadi penting bagi kita untuk mempelajarinya lebih lanjut. Wait, next. Adapun rumusan masalah yang kami bahas adalah yang pertama, bagaimana konsep kependudukan Islam yang menekankan keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam terhadap pengendalian penduduk atau Tanzim Al-Nas dan program KB. Yang ketiga, bagaimana Islam memandang upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, serta peran gender. Dan yang keempat, bagaimana implikasi sosial ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta tanggung jawab umat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan kependudukan. Body next. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama untuk menganalisis konsep kependudukan dalam Islam menekankan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk. Yang kedua untuk mengkaji pandangan Islam terkait pengendalian penduduk serta KB. Yang ketiga untuk menjelaskan upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pendidikan, kesehatan, serta peran gender. Dan yang keempat untuk menelaah implikasi sosial dan ekonomi serta pertumbuhan penduduk dan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan kependudukan. Boleh di next? Selanjutnya dalam tinjauan pustaka, yang pertama ada pengertian penduduk atau kependudukan atau demografi. Kata demografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti penduduk dan grafien yang berarti menulis. Sehingga jika digabungkan, demografi ini berarti tulisan atau kajian mengenai penduduk. Menurut Philip dan Dudley tahun 1959 dalam Radita, demografi ini merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, distribusi wilayah, dan komposisi penduduk termasuk perubahan yang terjadi serta faktor penyebabnya mulai dari kelahiran, kematian, dan migrasi. Ruang lingkup kependudukan ini terbagi menjadi dua, yaitu demografi formal dan studi kependudukan. Selanjutnya yaitu kependudukan dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, persoalan kependudukan ini tidak hanya dilihat dari sisi jumlah penduduk, tetapi juga kualitas manusia sebagai khalifah di bumi, seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan juga Quran Surat Al-Hujarat ayat 13. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk dalam Islam merupakan tanggung jawab moral dan sosial umat Islam. Islam mendukung perencanaan keluarga selama dilakukan demi kemaslahatan, kesehatan, dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip Maqasid al-Syariah yaitu Hifz Anas, yaitu menjaga keturunan. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan jarak kelahiran dianggap sebagai bentuk tanggung jawab keluarga terhadap kesejahteraannya. Meski masih ada pandangan yang berbeda terkait kontrasepsi. Next. Selanjutnya ada tujuan penciptaan manusia dan populasi dalam Islam. Nah, manusia ini merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna dan dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah kering dan kemudian proses penciptaannya dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan manusia berasal dari saripati tanah,
kemudian menjadi air mani, kemudian menempel pada rahim, dan menjadi segumpal darah, yang kemudian menjadi tulang yang dibungkus daging, yang terakhir ditiupkan ruh. Hal ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bertahap dan sempurna dengan kekuasaannya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba yang taat dengan beribadah dan mengabdi kepada Allah seperti yang terkandung pada surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian tujuan penciptaan manusia yang kedua yaitu manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi dan diberi tugas untuk mengelola dan tidak merusak bumi yang dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 77 yang menjelaskan bahwa penyeimbangan antara dunia dan akhirat serta memanfaatkan dunia tanpa berbuat kerusakan. Next. Selanjutnya yaitu tentang konsep kependudukan menurut Islam. Islam sendiri dalam konsep kependudukan dalam Islam ini berpijak pada pandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard. Artinya itu pemakmur bumi. Dan manusia ini memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya itu sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dalam konsep kependudukan ini, menurut Islam tidak hanya menekankan kuantitas saja, tetapi juga kualitas dalam aspek iman, ilmu, dan akhlak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah yaitu menjaga agama, hifzun al-din, jiwa, hifzun al-nafs, akal, hifzun al-akal, keturunan, hifzun al-nasl, dan harta, hifzun al-mal. Prinsip dalam konsep kependudukan Islam ini berpegang pada prinsip keseimbangan. Dalam Islam sendiri itu mengajarkan bahwa umat manusia agar tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kekurangan dalam segala hal, termasuk dalam mengatur jumlah penduduk. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Dalam Islam terdapat juga anjuran kepada umatnya untuk menikah dan berketurunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya, laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dan karunia-Nya. Islam memandang bahwa keluarga memiliki populasi yang sangat strategis sebagai unit terkecil dalam pembangunan umat. Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam proses untuk pendidikan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai keimanan dan akhlak bagi generasi selanjutnya. Dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup supaya kamu merasa tentram kepadanya dan jadikannya dia di antara kamu dan kasih sayang. Ayat ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan wadah untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayangnya menjadi dasar terbentuknya masyarakat yang harmonis. Dengan demikian, konsep kependudukan dalam Islam itu mencakup keseimbangan antara kuantitas dan kualitas penduduk, dorongan untuk menikah dan berketurunan secara bertanggung jawab, serta penguatan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan umat. Selanjutnya, pengendalian penduduk dalam perspektif Islam. Pengendalian penduduk dalam Islam ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat, bukan untuk membatasi keturunan secara permanen. Melalui konsep Tanzim al-Nasl, Islam mendorong pengaturan kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seadanya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memastikan kesejahteraan dan kekuatan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran itu sangat penting dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan keturunan yang bisa dianggap sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual. Next. Kemudian selanjutnya ada kualitas penduduk dalam Islam. Nah, kualitas penduduk dalam Islam ini tidak hanya dilihat dari jumlah, namun juga seberapa baik perilaku dan sikap umat manusia. Al-Quran dan hadis menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas baik ibadah, akhlak maupun kehidupan sosial. Nah, dalam Islam, pendidikan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kualitas manusia. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Kemudian selain pendidikan, kesehatan juga menjadi hal yang penting. Sehingga Islam mengajarkan untuk tidak membahayakan diri maupun orang lain seperti seperti hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang artinya menjaga kesehatan diri dan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk menjaga kualitas kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ada konsep umatan asyatan yang berarti umat yang seimbang dan unggul. Penduduk berkualitas adalah memiliki kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat, serta memiliki keunggulan dalam ilmu, moral, spiritual, dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Nah, adapun peran laki-laki dan perempuan dalam kependudukan pandangan Islam yaitu dalam Islam laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan. Mereka memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala meskipun memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi antara keduanya. Next. Tiga titik empat implikasi sosial dan ekonomi. Dampak pertumbuhan penduduk terhadap ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menjadi potensi karena berarti ada peningkatan sumber daya manusia yang dapat mendorong produktivitas. Namun, jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja, pendidikan, dan pemerataan ekonomi, hal ini justru bisa menimbulkan pengangguran dan kemiskinan. Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan merencanakan kehidupan dengan baik, termasuk dalam hal membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Dari sisi lingkungan, meningkatnya jumlah penduduk seringkali menyebabkan penggunaan sumber daya alam. Hal ini dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, pencemaran, serta berkurangnya kualitas hidup masyarakat. Islam mengingatkan umatnya untuk tidak berbuat kerusakan di bumi dan menghindari perilaku yang berlebihan. Bisa di next. Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat muslim dalam menjaga keseimbangan. Dalam pandangan Islam, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur keseimbangan kependudukan. Pemerintah berkewajiban membuat kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, seperti pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja. Program-program seperti keluarga berencana dapat dijalankan selama bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera, bukan untuk membatasi keturunan secara mutlak. Bisa di next. Kemudian ada studi kasus yang mana kami mengambil dari upaya BKKBN Kalimantan Timur dalam pengendalian penduduk dalam perspektif makosid syariah. Nah, jumlah penduduk Kalimantan Timur paling banyak berada di kota Samarinda, yaitu sekitar 827.000 jiwa, terdiri dari lebih 422.000 laki-laki dan juga 405.000 perempuan. Provinsi ini juga termasuk daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yaitu mencapai 2,13% per tahun selama periode 2010 hingga 2020. Saat ini penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif, yang sebenarnya menjadi potensi besar bagi pembangunan daerah. Namun pada tahun 2021, angka kelahiran di Kalimantan Timur masih berada di angka 2,51, belum mencapai target nasional BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu 2,14.
Nah, untuk mengatasi hal ini, BKKBN Kalimantan Timur melaksanakan berbagai program pengendalian penduduk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Yang mana tujuannya tidak hanya untuk menekankan angka kelahiran, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Timur. Bisa di next. Nah, selanjutnya bentuk pengendalian penduduk BKKBN Kaltim dan analisis perspektif Makosid Syariah. Kalau kita lihat dari perspektif Islam, khususnya menurut Makosid Al-Qayyim, setiap kebijakan atau program pemerintah harus mengandung nilai rahmat, keadilan, hikmah, dan juga kemaslahatan bagi masyarakat. Nah, program-program yang dilakukan oleh BKKBN Kalimantan Timur sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip-prinsip itu, yang mana yang pertama ada pengendalian angka kelahiran. Nah, di sini bisa dikaitkan dengan HIV al-nafas atau perlindungan terhadap jiwa. Tujuannya bukan untuk membatasi keturunan, akan tetapi untuk menjaga kesehatan ibu dan anak agar keduanya bisa hidup dengan baik dan juga berkualitas. Eh, yang mana hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang mana ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia agar melakukan perencanaan keluarga demi menjaga kesehatan ibu dan anak, sekaligus melindungi keselamatan jiwa ibu dari beban fisik dan mental yang dialami selama masa kehamilan, persalinan, dan juga menyusui. Selain itu, ayat ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga keutuhan dan kesejahteraan keluarga dapat terjamin termasuk dalam menjaga stabilitas agama dan juga moral di dalamnya. Next. Nah, kemudian ada program penurunan angka kematian ibu dan anak yang juga termasuk perlindungan jiwa atau HIV al-nafas karena membantu keselamatan ibu hamil dan juga mencegah stunting pada anak-anak. Kemudian ada penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk yang mana hal ini dikaitkan dengan HIV al-mal dan juga HIV al-nafas karena bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dan juga menciptakan keamanan sosial bagi kemasyarakatan. Next. Kemudian ada peningkatan dan ketahanan kesejahteraan keluarga yang mana ini mencerminkan HIV al-akal dan juga HIV al-nasal, yaitu menjaga akal dan keturunan. Seperti dalam program PIKR atau Pusat Informasi dan Bimbingan Konseling Remaja dan juga atau Generasi Berencana membantu remaja agar terhindar dari pergaulan bebas, narkoba, dan juga pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9, yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada manusia agar mempersiapkan anak-anak yang baik dan berkualitas untuk kemajuan umat muslim dan menghindari kesusahan juga kemiskinan. Kemudian ada penyiapan pengaturan perkawinan dan juga kehamilan. Yang mana hal ini termasuk perlindungan terhadap keturunan atau HIV al-nasal dan juga perlindungan jiwa atau HIV al-nafas karena mencegah risiko kesehatan bagi ibu muda dan memastikan kesiapan mental serta ekonomi sebelum membangun keluarga. Jadi secara keseluruhan program-program BKKBN Kalimantan Timur ini sudah sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan juga kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa setiap hukum Islam harus membawa rahmat dan juga manfaat bagi kehidupan. Next. Kesimpulannya itu, konsep penduduk dalam Islam menekankan keseimbangan antara jumlah, kualitas, dan tanggung jawab manusia dalam mengelola kehidupan di bumi. Islam tidak hanya memandang penduduk dari segi kuantitas, tetapi juga dari aspek moral, sosial, dan spiritual. Prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan terkait kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk merencanakan keluarga secara bijak, menjaga kesehatan reproduksi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap individu. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ini agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk saran, pemerintah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Masyarakat Muslim sebaiknya memahami bahwa perencanaan keluarga bukan sekedar urusan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial dan ajaran agama untuk menjaga keseimbangan hidup.
lembaga pendidikan, dan tokoh agama diharapkan terus memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep kependudukan dalam Islam agar nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti dan mahasiswa dapat menjadikan tema kependudukan dalam Islam sebagai bahan kajian lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan isu sosial dan lingkungan di era modern. Oke, baik. Ini mungkin daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah serta PPT kami. Di next. Oke, cukup itu saja pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ada kesalahan dalam penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.